Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi kedua tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan materi tentang apa itu teks laporan hasil observasi dan bagaimana struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang Ibu membahas kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini nggak jauh beda, hampir sama dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang sudah kalian pelajari di SMP. Oke, apa saja sih kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama ada kata benda atau nomina. Nah, kata benda itu adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kemudian ada kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman. Nah, biasanya si kata kerja ini berfungsi atau menduduki fungsi jadi predikat kalau di dalam suatu kalimat. Yang ketiga ada afiksasi. Afiksasi itu sama dengan kata berimbuhan. Misalkan berimbuhan berimbuhan pekan, berimbuhan kean, dan lain-lain. Nah, ada kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengandung kata kerja definitif. Contohnya kata kerja definitif itu adalah, ialah, yaitu, merupakan, yakni, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam teks laporan hasil observasi, kalimat definisi ini biasanya ditemukan pada paragraf pertama atau pada struktur pernyataan umum atau definisi umum. Nah, pada paragraf pertama itu kan strukturnya definisi umum atau pernyataan umum. Nah, di situ tuh banyak terdapat kalimat definisi. Oke, selanjutnya ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu kalimat yang menyatakan ciri-ciri atau identitas yang dijelaskan. Jadi intinya kalimat deskripsi itu kalimat yang isinya itu menjelaskan objeknya yang kamu jelaskan tadi, menyebutkan secara rinci, entah itu dari bentuknya, sifatnya, atau yang lainnya. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini, kalimat deskripsi itu biasanya banyak ditemukan pada struktur yang kedua. Apa struktur yang kedua itu? Struktur yang kedua itu deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian itu biasanya banyak terdapat kalimat deskripsi di situ. Itu. Oke, selanjutnya ada kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu sama dengan kalimat tunggal. Kalimat simpleks adalah kalimat yang minimal terdapat subjek dan predikat. Oke, maksudnya jadi kalimat itu bisa berdiri itu minimal ada subjek dan predikat. Misalkan contoh kalimatnya, ibu memasak, adik menangis, ibu subjek, memasak predikat, adik subjek, menangis predikat. Begitu contohnya. Tetapi dalam kalimat simpleks juga boleh kalau kalimatnya itu terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalimat simpleks itu hanya ada satu klausa, gitu. Atau hanya ada satu kejadian di dalam satu kalimat. Selanjutnya ada kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu kalimat yang terdapat dua kejadian dalam satu kalimat dengan dipisahkan oleh konjungsi di antara keduanya. Disebut kalimat majemuk setara kalau menggunakan konjungsi dan sama atau untuk memisahkan klausa 1 dengan klausa 2 atau untuk memisahkan kejadian 1 dengan kejadian kedua. Kemudian yang ada kalimat majemuk bertingkat atau kompleks bertingkat. Kalau kompleks bertingkat itu
Biasanya di antara klausa 1, klausa 2, atau di antara kejadian pertama dan kejadian kedua dipisahkan dengan konjungsi padahal, agar, walaupun, ketika, sedangkan, tetapi, sehingga, dan lain-lain. Ibu beri contoh untuk yang kalimat majemuk setara. Misalkan gini, ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur mayur dan buah-buahan, dan ayah pergi ke pasar untuk membeli ikan. Nah, itu kan setara. Ada dua kejadian yang dipisahkan sama konjungsi dan dengan konjungsi dan. Di situ kan setara, sama-sama kejadian yang sama-sama belanja si ayah dan ibu tadi. Gitu. Begitu juga dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk bertingkat itu biasanya lebih panjang kalimatnya. Bedanya itu tadi, kalau kalimat majemuk bertingkat itu ciri-cirinya biasanya menggunakan itu konjungsi padahal, agar, walaupun, ketika, sedangkan, tapi, sehingga, dan lain sebagainya. Oke, untuk memudahkan kalian mengidentifikasi kalimat simpleks dan kompleks, atau kompleks setara dan kompleks bertingkat. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan ciri-cirinya, ciri-ciri dari SPOK tadi. Biar kalian mudah untuk mengerti apakah kalimat itu jadi kalimat simpleks, ataukah kompleks setara, ataukah kompleks bertingkat, gitu. Oke, Ibu akan jelaskan selanjutnya. Ciri-ciri subjek. Yang pertama, menjadi pokok pembicaraan. Nah, menjadi pokok pembicaraan. Nah, maksudnya gini, menjadi pokok pembicaraan. Jadi, kata mana sih di dalam kalimat itu yang merupakan pokok pembicaraannya? Kan pasti ada di dalam kalimat, dalam satu kalimat itu yang dibicarakan itu apa? Kata yang mana yang dijadikan pokok pembicaraan di dalam kalimat itu? Nah, itu berarti subjeknya. Kemudian ciri subjek selanjutnya, jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Nah, di dalam kalimat yang kamu temukan, coba kamu cek, dia itu subjek apa enggak sih? Gimana cara ngeceknya? Nah, cara ngeceknya coba kamu buat apa, pertanyaan apa, atau pertanyaan siapa. Nah, jawaban dari apa sama siapa itu kamu cari yang mana kata-katanya di dalam kalimat itu. Nah, jawabannya itu merupakan subjek. Kemudian terdiri atas kata benda, kata kerja, kata sifat. Jadi subjek itu nggak hanya nama orang, nggak hanya kata benda saja, bisa juga berupa kata kerja dan kata sifat. Akan tetapi di dalam kalimat-kalimat sederhana biasanya ya kata benda yang sering ditemukan. Ciri selanjutnya, dapat terletak sesudah predikat. Misalkan kata adik menangis, berlarilah di. Nah, berlari itu kan predikat, di itu tadi subjek. Itu maksudnya yang kalau contohnya dapat terletak sesudah predikat. Oke, selanjutnya disertai kata itu sama ini. Maksudnya biasanya, contohnya ini ya, biasanya hal ini, hal itu. Nah, kalau kalian menemui di kalimat ada kata hal ini, hal itu. Nah, itu bisa jadi dia subjek. Atau kata-kata yang digunakan begini, buku itu, buku ini. Itu biasanya subjek. Pokoknya kalau disertai dengan kata itu sama ini, berarti dia itu subjek. Oke, selanjutnya didahului kata bahwa pada anak kalimat. Nah, kalau kalian menemukan kata bahwa, didahului ada kata bahwa, di belakangnya itu kalau pada anak kalimat, kata di belakang bahwa itu biasanya subjek. Selanjutnya, mempunyai keterangan pewatas yang. Maksudnya keterangan pewatas yang itu diikuti, disertai kata yang biasanya. Ada beberapa kalimat yang seperti itu. Dia yang, gitu, dia kan subjek.
Kemudian lebih sempit pengertiannya dari subjek. Kenapa kok lebih sempit? Karena dia kan pokok pembicaraan. Begitu. Nggak bisa dijabarkan lagi. Pokok pembicaraan dalam kalimat itu. Jadi sempit artinya, nggak bisa dijabar-jabarkan lagi. Begitu. Selanjutnya, tidak dapat diberi intonasi tanya atau akhiran K. Nah, si subjek ini dia bukan subjek kalau ada diikuti atau disertai akhiran K. Berarti dia bukan subjek. Atau diberi intonasi tanya itu nggak bisa. Nah, berarti dia bukan subjek. Selanjutnya, subjek itu nggak hanya nama orang ya, bisa juga berasal dari objek. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ciri-ciri di atasnya. Dapat berasal dari objek. Nah, objek itu kan biasanya kata benda. Nah, itu yang dimaksud bisa berasal dari objek itu. Kemudian, selanjutnya, tidak dapat diawali kata depan. Apa itu kata depan? Kata depan itu biasanya kata yang menunjukkan tempat. Contohnya, di, ke, sama dari. Nah, kalau ada diawali kata-kata ketiga kata itu tadi, berarti dia bukan subjek. Yang terakhir, terletak sebelum ialah, adalah, merupakan, yakni, yaitu. Nah, depannya kata kerja definitif itu berarti dia itu subjek. Oke, selanjutnya ciri-ciri predikat. Yang pertama, memberitakan subjek. Maksudnya memberitakan subjek itu gini. Subjeknya itu lo ngapain? Adik menangis. Nah, menangis itu kan memberitakan subjeknya. Gitu maksudnya. Oke, yang kedua, jawaban dari mengapa dan bagaimana. Bagaimana adik menangis? Mengapa adik menangis? Gitu maksudnya. Oke. Selanjutnya, terdiri atas kata benda, kata sifat, kata kerja, kata bilangan, kata depan, dan kata keterangan. Jadi predikat itu bisa berupa nggak hanya kata kerja dan kata sifat ya, bisa juga ada kata bilangan dan kata benda. Tapi yang paling sering ketemu di dalam kalimat-kalimat sederhana itu banyaknya itu mengandung kata kerja dan kata sifat. Tapi kata bilangan juga bisa banyak ditemukan juga. Oke, selanjutnya dapat terletak sebelum subjek. Sebelum subjek. Terletaknya itu sebelum subjek. Sebelum subjek itu ya. Oke. Selanjutnya, lebih luas pengertiannya dari subjek. Ya, karena dia memberitakan si subjek, maka dia itu lebih luas. Bisa dijabar-jabarkan lagi. Gitu maksudnya. Oke, selanjutnya didahului kata bantu, kata kerja sedang, akan, sudah, dan sebagainya. Nah, kalau itu berarti belakangnya kata sedang, akan, sudah itu berarti dia merupakan predikatnya. Ya, didahului kata yang menyatakan tingkat perbandingan. Misalkan biasa, lebih, paling. Nah, belakangnya kata biasa, lebih, paling ini dia merupakan predikat dalam kalimat tersebut. Kemudian didahului kata tidak, bukan, belum, jangan. Nah, kalau ada kata ini dulu, berarti kata di belakangnya itu termasuk predikat. Gitu. Oke, selanjutnya berpartikel lah atau kah. Nah, dia itu bisa, kata-katanya itu bisa ditambahi lah atau kah. Menangislah misalkan. Gitu. Oke, selanjutnya berupa kata tanya apa, siapa, mana, yang mana, di mana, di dalam kalimat yang nominal. Oke, selanjutnya ciri-ciri objek. Yang pertama, menderita tindakan subjek. Maksudnya menderita tindakan subjek itu bola ditendang adik. Nah, yang ditendang kan apa? Bola. Nah, itu maksudnya menderita tindakan subjek itu. Terdiri atas kata benda. Ya, namanya juga objek ya. Jadi objek itu mesti dia itu berupa kata benda.
Oke, selanjutnya berada langsung di belakang predikat. Nah, letaknya itu biasanya paling sering ditemukan di belakang predikat. Selanjutnya dapat dijadikan subjek pada kalimat pasif. Apa yuk kalimat pasif itu? Kalimat pasif itu yang menggunakan awalan di. Kalau aktif kan menyapu, kalau pasifnya disapu. Nah, kalau di dalam kalimat pasif yang menggunakan awalan di tadi dapat dijadikan subjek. Subjeknya sebagai penderita. Tidak diawali kata depan. Apa ya kata depan tadi? Kata depan itu ada kata di ke sama dari. Dia nggak diawali kata itu. Kemudian dapat diganti dengan pronominalnya. Oke, selanjutnya ciri-ciri pelengkap yang pertama. Jadi pelengkap ini nggak selalu ada ya di dalam kalimat itu. Boleh ada, boleh tidak. Sama juga seperti keterangan. Keterangan tuh boleh ada, boleh tidak di dalam kalimat itu. Oke, ciri-ciri yang pertama dari pelengkap bisa berupa nomina, kata kerja, kata sifat, atau frasa preposisional. Kemudian berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika unsur itu ada. Nah, tidak dapat dipasifkan. Pasif tadi apa? Ayo menggunakan awalan di. Kalau aktif dan tidak dapat digantikan bentuknya itu tidak bisa digantikan dengan katanya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri keterangan. Yang pertama, menjelaskan kalimat pokok, kemudian dapat dipindah-pindahkan. Jadi si keterangan ini letaknya nggak harus di belakang, bisa di tengah-tengah, bisa di depan, gitu. Dapat ditiadakan, maksudnya dapat ditiadakan itu di dalam kalimat itu meskipun nggak ada keterangan juga masih bisa berdiri sebagai sebuah kalimat. Karena kalimat tadi apa yang sudah Ibu jelaskan, kalimat itu minimal boleh bisa berdiri hanya ada subjek dan predikat. Jadi nggak ada keterangan juga tidak apa-apa, dapat ditiadakan si keterangan ini. Kemudian tidak dapat berdiri sendiri. Nah, si keterangan ini kalau dia berdiri sendiri nggak jadi kalimat, gitu. Terdiri atas kata keterangan. Dapat diawali konjungsi. Oke. Selanjutnya, mari kita coba analisis kaidah kebahasaan kutipan teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu ini coba analisisnya menggunakan teks laporan hasil observasi yang sudah kita analisis strukturnya pada materi sebelumnya. Nah, kita akan coba analisis teks Edutel SMKN Suatu Buduran. Yang Ibu analisis hanya pada bagian paragraf pertama atau pada bagian struktur pernyataan umum. Oke. Ini Ibu bacakan ya kutipannya, kutipan paragrafnya. Edutel merupakan hotel yang ada di SMKN 1 Buduran. Hotel ini terletak di area depan sekolah dan biasanya Edutel juga digunakan oleh siswa perhotelan untuk praktik kejuruan. Hotel ini berbasis edukasi karena beberapa pekerja hotel merupakan siswa dan alumni SMKN 1 Buduran. Apa ayo yang paling gampang, yang paling menonjol dari kebahasaannya yang ada di kutipan tadi? Ya tentunya yang paling mudah ada kata benda atau nomina. Itu kata bendanya ada Edutel, ada hotel, ada SMKN 1 Buduran, ada siswa. Tuh. Oke, kita coba analisis yang pertama. Ada kalimat definisi. Kalimat definisi. Nih, kalimat definisi tadi bagaimana? Kalimat definisi itu kan ciri-cirinya ada kata kerja definitifnya yang adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni, itu kan.
Nah, pada kalimat ini yaitu ada kalimat pertama. Edotel merupakan hotel yang ada di SMKN 1 Buduran. Nah, kata kerja definitifnya apa di sini? Itu ada kata merupakan. Berarti dia termasuk kalimat definisi. Nah, selanjutnya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsinya, kan deskripsi tadi bagaimana? Deskripsi tadi kan kalimat yang menjelaskan ciri-cirinya atau detailnya dari objeknya itu tadi. Di sini Bu pilih kalimat ini. Hotel ini terletak di area depan sekolah dan biasanya digunakan oleh siswa perhotelan untuk praktik kejuruan. Nah, ini kan merupakan deskripsi, menjelaskan hotel ini terletak di depan gitu. Kemudian kata benda, apa tadi kata bendanya tadi? Ada hotel, sekolah, siswa, edotel, SMKN 1 Buduran, itu merupakan kata benda. Selanjutnya ada kata kerja. Ini kata kerjanya ada digunakan. Kemudian afiksasi atau kata berimbuhan. Ini kata digunakan berasal menggunakan imbuhan disamakan. Perhotelan menggunakan imbuhan pesamaan. Kemudian ada kata pekerja, imbuhannya hanya pe, dan lain-lain lagi ya. Kemudian ada kalimat simpleks juga di kutipan paragraf 1 ini. Kalimat simpleksnya, Edotel merupakan hotel yang ada di SMKN 1 Buduran. Edotel subjek merupakan predikat. Hotelnya objek yang ada di SMKN 1 Buduran, keterangan tempat. Nah, itu kan hanya ada satu kejadian atau hanya ada satu klausa di dalam kalimat itu tadi. Bedakan dengan kalimat simpleks berikut. Nah, ini kalimat simpleksnya, hotel ini terletak di area depan sekolah dan biasanya edotel juga digunakan untuk praktik kejuruan. Hotel ini subjek, terletak predikat, di area depan sekolah keterangan tepat, dan konjungsi. Nah, bagaimana tadi kalau kalimat kompleksnya menggunakan konjungsi dan, berarti dia merupakan kompleks apa? Kompleks setara. Dannya konjungsi, biasanya edotel merupakan itu subjek. Juga digunakan predikat untuk praktik kejuruan, berarti keterangan gitu. Oke. Demikian yang Ibu sampaikan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan semoga apa yang Ibu sampaikan juga bisa bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.